Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita bertemu kembali di persekutuan doa saat ini. Mari kita menenangkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini tanggal 16 Juni di tahun 2021 dan gereja kita GMI Immanuel Jakarta masih mengadakan persekutuan doa secara online melalui streaming YouTube. Itu artinya Jakarta masih kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, kita layak bersyukur kepada Tuhan karena dapat bertatap muka secara online melalui streaming YouTube. Untuk itu mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui pujian. Ku bersyukur kepadamu Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua anugerah-Mu pada kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saatnya kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Dan kita jadikan sebagai doa pembuka untuk persekutuan doa saat ini. Mari sama-sama kita menundukkan kepala untuk doa. Bapa Surgawi,
Kami berterima kasih dan bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami yang mengikuti persekutuan doa saat ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena kami dapat bertatap muka secara online. Karena saat ini kami masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu Bapa, kami mengundang Romo hadir setiap kami Tuhan, dimanapun kami saat ini sama-sama mengadakan persekutuan doa ini secara online. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Hadir dan menjadi makna persekutuan doa ini Tuhan, karena kehadiran-Mu bagi setiap kami. Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah juga setiap doa yang kami panjatkan berkenan di hadapan-Mu. Berkati persekutuan doa ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Saatnya kami ingin serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara bagi setiap kami. Dan semua doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama Putra-Mu, Yesus Kristus, dan adalah Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut datang ke hadapan Tuhan, berdoa mendekat kepadanya, kita bereskan terlebih dahulu hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini ada dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kita mohon Tuhan bersihkan, kita mengaku di hadapan Tuhan, dan kita bertobat agar kita layak datang ke hadapan Dia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami rindu Tuhan pada saat ini, doa-doa kami, persekutuan kami bersama Engkau, boleh dapat kami rasakan keindah bersama-Mu. Kami boleh berdoa, kami boleh memuji dan membaca merenungkan firman Tuhan, dan sehingga semuanya ini boleh mendatangkan kekuatan, ketenangan, dan berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu ampuni segala dosa-dosa kami. Sucikan, kuduskan Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus boleh membasuh. Baik yang kami lakukan dengan pikiran, perkataan, tingkah laku dan perbuatan serta sikap hati kami. Baik kepadamu ataupun kepada sama kami. Melalui perkataan kami, perbuatan dan sikap kami. Baik kepada pasangan, anak, teman-teman saudara dan orang tua kami. Oh Tuhan, kami bertobat, sucikan, kuduskan, dan basuh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak datang berdoa kepadamu pada saat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada berita pengampunan yang indah daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 103 dikatakan demikian, ayat 3 dan 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia, yaitu Tuhan, yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Biar berita anugerah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bahwa Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. 亲爱的各位弟兄姐妹们，在我们还没有思想祷告前，我们先献上一首赞美诗歌。我的心唯有你，我的灵渴慕你。我全人献给你，一全心赞美你，几双手敬拜你，深深说我爱你，我的神，我的主，我渴望亲近你，我的心唯有你，我的灵渴慕你。
的神，我的主，我渴望亲近你，充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一世属于你，充满我，滋润我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一世属于你，充满我，浇灌我，使我灵得满溢，充满我，接近我，更新我，充满我，滋润我，让你爱来围绕我，我一生，我一世属于你。各位弟兄姐妹们、会友们，我们今晚的思想祷告，我们求主耶稣赐福会友们，特别是父亲们的工作与事业，尤其在疫情期间，求神继续赐福，使家人的需要都能得到供应，也能有健康的身体，为弟兄们与妻儿、家人有良好的关系，有充满彼此相爱与互相饶恕的家庭气氛祷告。我们一起开声祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，在疫情期间里，求你带领每位会友们，特别是父亲们，在工作上、事业上，求主开路，指引我们，让我们在疫情期间里能够顺利的度过工作事业上。也求主看顾保守我们有健康的身体，让我们远离疫情，免受感染，将我们的软弱变为刚强。求主将圣灵带领我们每一位弟兄们与妻子、儿女们有良好的关系，充满彼此相爱，并互相饶恕的家庭气氛，爱主更深，让我们走在你的光照之下。感谢主，奉告主耶稣基督的圣名求的，阿们。Kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-62. Kita akan merenungkan melihat 9 ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9 ini dalam tulisan Alkitab bahasa Indonesia yang dalam bahasa Mandarin. Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, dalam bahasa Indonesia ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring,
terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaan. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Berkati waktu dalam perenungan firman Tuhan menjadi suatu inspirasi bagi setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Mazmur 62 ini mempunyai latar belakang dari pergumulan Daud sendiri. Kenapa? Pada saat ini, waktu Daud menulisnya, rupanya dia bukan berada di dalam istana, bukan berada di dalam tempat yang indah, bukan berada di tempat yang senang, yang tenang, yang aman, sama sekali tidak. Kalau dia berada di tempat yang aman dan tenang, dia gampang saja katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tetapi kenyataan latar belakang ini tidaklah demikian. Dikatakan banyak penafsir mengatakan, pada saat ini Daud sedang melarikan diri karena dia takut ditangkap atau dibunuh. Oleh siapa? Bukan oleh musuhnya, bukan oleh Saul yang sebelumnya sudah terjadi Pak, di mana dia dikejar-kejar akan ditangkap, bukan. Tetapi oleh orang yang dekat dengan dia, oleh keluarganya sendiri. Oleh siapa? Oleh Absalom, anaknya sendiri. Absalom memberontak, ingin menangkap dan ingin membunuh Daud. Sehingga Daud harus melarikan diri. Kita bisa bayangkan betapa tertekannya dia, betapa ketakutannya dia. Absalom betul-betul ingin menangkap dan ingin membunuhnya. Dia lari. Dia melarikan diri dari anaknya sendiri. Tetapi di sana dia menguatkan hatinya, mengingatkan akan dirinya, kembali dekat dengan Allah. Di dalam Allah dia akan mendapat ketenangan. Oleh karena itulah dia katakan dalam ayat yang kedua ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Imannya tidak goyah. Sekalipun anak-anak yang dia kasih, anaknya Absalom yang dia kasih, ingin membunuh dia, dia tetap percaya kepada Allah yang akan menolong, menjaga, melindungi dia. Dia tidak goyah imannya kepada Allah. Lalu juga selanjutnya, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, kembali ayat yang ke-6 dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa? Dia tahu. Di dalam segala kesulitan, di dalam segala menghadapi segala masalah kehidupan yang begitu bisa mengecewakan, yang bisa membuat sakit hati, yang membuat rasa marah yang begitu besar. Dia tidak membiarkan itu menguasai dirinya. Dia tidak membiarkan semuanya itu mengendalikan emosi dan cara penilaian daripada Daud. Dia akhirnya hanya menyerahkan kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah. Kenapa? Dia kota bentengku, dia gunung batuku, tempat keselamatan, tempat perlindungan daripada Daud. Sehingga di sanalah akhirnya sungguh dia mendapatkan ketenangan demi ketenangan. Sehingga tidak ada satu keinginan untuk membalas. Tidak ada satu terpikir di dalam dirinya
akan membalas dendam. Kalau setelah ini aku akan balas dia. Tidak. Sama sekali di dalam Mazmur ini tertulis Daud tidak memikirkan bagaimana untuk membalas dendam. Bagaimana caranya untuk menghukum anaknya yang istilahnya betul-betul sudah tidak baik kepada dia. Betul-betul sudah berbuat jahat kepada dia. Dia tidak pikirkan. Dia hanya menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah. Hanya Allah lah kota bentengnya. Hanya dialah gunung batunya. Hanya Allah lah tempat perlindungan dan keselamatannya. Oleh karena itulah Daud datang kepadanya. Sebab dikatakan ayat 6b dikatakan, sebab daripadanya lah harapanku. Dia tidak bisa mengandalkan di panglima-panglimanya untuk membela menyerang anak, tidak. Dia tidak memikirkan bagaimana pintarnya dia berperang dari masa mudanya, tidak. Tetapi dia sadar bukan kepada manusia, bukan dengan kekuatan atau kehebatan dirinya dia bisa melalui suasana tersebut, tidak. Dia serahkan kepada Allah. Maka dikatakan, sebab daripadanya lah harapanku, daripada Tuhan harapanku. Makanya dia katakan ayat yang ke-7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dia ulangan kembali ayat yang ke-3. Lalu sampai ayat yang ke-8 dikatakan ini, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Dia sadar hanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Hanya Allah yang bisa dia harapkan. Sehingga akhirnya dia berdekat kepada Allah. Dia bersandar kepada Allah. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Teladan yang baik daripada Mazmur dari Daud ini. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, pada saat ini khususnya pada kaum Bapak, jikalau pada saat ini masa-masa pandemi yang sekian lama, setahun sudah berlalu, sudah lewat, setahun lebih terasa, mungkin pada saat membuat kita khawatir dengan segala kebutuhan hidup kita. Bahkan juga kita khawatir akan kesehatan kita, akan keadaan kita. Kenapa pandemi ini tidak berlalu begitu cepat? Sehingga kadang-kadang kekhawatiran ini mempengaruhi sikap kita berrelasi dengan keluarga kita. Baik kepada istri, baik kepada anak, teman-teman. Sehingga tanpa disadari, keluar kata-kata, keluar sikap dan emosi yang muncul tanpa terkendali dengan baik. Sehingga bisa menyakiti mereka. Kenapa? Kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita, dan melihat situasi sikon yang ada. Kita takut tanpa sadari. Kita khawatir, kita cemas. Cuman seringkali terjadi kita hanya memikirkan caranya dengan kekuatan sendiri. Kita seringkali mikir siapa yang kita bisa minta tolong, apa yang bisa menolong saya. Tanpa kita sungguh-sungguh menyadari, berserah penuh kepada Tuhan. Kita tahu, percaya kepada Tuhan. Kita sudah berdoa, kita sudah memohon Tuhan, tolong lepaskan kami, bebaskan kami, dan tolong kami. Daud juga alami demikian. Tetapi setiap kali dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dia memohon, Allah engkaulah kota bentengku, gunung batuku, pengharapan dan pertolongan serta keselamatanku. Dia datang. Kenapa? Pengalaman Daud sudah nyata. Semasa hidupnya, dari mudanya dia melihat akan Allah yang begitu luar biasa, yang menolong dan memimpin dia. Demikian juga ketika dia akan ke istana bersama dengan sudah hidup bersama ketika dia dipanggil oleh Saul untuk mendekat kepada istana, di sana pun dia dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia. Dia melarikan diri dan dia tetap berlindung kepada Allah. Allah melepaskan sampai akhirnya demikian juga ketika musuh-musuhnya orang-orang Filistia ingin membunuh dia, dia selalu datang kepada Tuhan. Di sanalah pertolongan Tuhan. Walaupun sering kali pertolongan Tuhan
tidak langsung nyata. Cuman dia mengalami dan sadar bahwa Allah penolongnya, tempat perlindungan dan tempat pengharapan. Mazmur 23 begitu indah sekali. Maka dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Dia akan menjaga, memelihara hidupnya. Inilah yang indah. Biarlah kita boleh seperti Daud, menjadikan Allah sebagai gembala kita. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Biarlah ini boleh kita ingat. Biarlah kita juga mengikuti akan teladan daripada Daud. Di mana segala sesuatu sudah mengecewakan kita. Terlihat tidak ada pertolongan, terlihat tidak ada jalan keluar. Daud selalu datang kepada Tuhan. Dia berdiam diri, dia memohon kepada Allah. Bukankah itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia menghadapi salib? Hukuman yang begitu sangat menyakitkan, dia lihat di depannya. Apa yang dilakukan? Bukan cari pertolongan manusia. Bukan mengandalkan kekuatan, kesalehan hidup. Tetapi dia datang kepada Allah. Dan Tuhan Yesus datang kepada Bapanya. Dia menyendiri, dia berdoa, dia berserah. Sehingga membiarkan Allah lah yang bertindak, yang menolong, yang melepaskannya. Demikian juga biar hidup kita pada saat ini, kita boleh memikirkan kembali, mengintrospeksi diri kita. Bagaimana iman kita, kepercayaan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan di dalam menghadapi segala permasalahan hidup ini. Daud tidak henti-hentinya mengalami segala permasalahan begitu sangat menyulitkan, bahkan mengancam jiwanya. Tapi berkali-kali dia berserah kepada Allah. Sampai dikatakan, percayalah kepada setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Dan ialah tempat perlindungannya. Bahkan di dalam Mazmur yang lain, nantikanlah dia. Daud selalu menantikan pertolongan Tuhan. Karena Daud percaya tepat pada waktunya, pertolongan Tuhan pasti menolong, menyertai, membebaskan dia. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita meneladani iman daripada Daud ini. Percaya, berserah dan menantikan pertolongan dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah iman kepercayaan daripada Daud yang sungguh-sungguh berserah, percaya kepada Engkau, boleh ada dalam hidup kami. Khusus dalam menghadapi segala permasalahan hidup kami, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, studi kami, dan dalam relasi kami kepada sama. Mohon kasih karunia-Mu, mohon kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami dan pimpin hidup kami untuk selalu membina hubungan yang indah yang dekat dengan Tuhan. Baik kami memelihara hidup ibadah kami, hidup berdoa kami, membaca firman Tuhan, sehingga di sanalah kami boleh merasakan keindahan bersama dengan Engkau, sehingga iman dan kami dikuatkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu, bertatap muka, walaupun hanya secara virtual. Pada malam hari ini, di dalam segala beban kehidupan yang kita hadapi, dan segala bentuk keterbatasan yang kita miliki, kita mau bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Saya percaya dengan bersandar kepada Tuhan adalah kesempatan kita untuk berkomunikasi, bersukacita, dan bahkan berkeluh kesah kepada Tuhan. Kita menyadari dan kita mengakui bahwa sebagai manusia kita ini terbatas. Hanya dengan datang dan bersandar kepada Tuhan,
kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Pada malam hari ini, kita mau bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan, terutama mendoakan bapak-bapak yang bernaung dan bahkan bersama-sama para ayah yang bernaung di dalam persekutuan P2MI. Pertama, kita mau memohon doa, kita mau berdoa memohon kepada Tuhan untuk menolong para bapak-bapak, ayah yang bisa yang dalam kondisi pandemi ini menghadapi begitu banyak beban, baik itu beban dalam keluarga maupun beban dalam pekerjaan, karir, dan sebagainya dalam kehidupan ini. Kita memohon belas kasihan dari Tuhan, campur tangan dan jamaah dari Tuhan kepada para bapak-bapak, supaya bisa menghadapi masalah-masalah kesulitan dalam hidup. Kita berdoa supaya bapak-bapak, ayah, dan para pria dan para bapak bisa tetap menyandarkan kepada Tuhan, percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa di dalam segala aspek kehidupan yang mereka hadapi. Kehidupan ini, terlebih dalam kondisi pandemi ini kita bisa lihat begitu banyak beban yang dihadapi oleh para bapak-bapak, kaum pria. Kadang sebegitu banyaknya beban sehingga terasa berat dan tidak tahu lagi bagaimana mereka harus berdoa. Tapi kita mohon kepada Tuhan supaya mereka bisa menyampaikan beban mereka, walaupun dari mulut mereka tidak bisa berbicara satu persatu, tapi biarlah Roh Kudus yang berdoa bersama mereka. Kedua, kita juga mau mendoakan para pria yang baru berkeluarga. Kita, sebagian bapak-bapak mungkin yang telah menjalani keluarga ini sangat mengerti bagaimana kaum dan apa yang dihadapi oleh para bapak-bapak, terutama di awal-awal tahap berkeluarga, di pertengahan usia berkeluarga, bahkan di keluarga-keluarga yang sudah lama, yang anak-anak bahkan cucu-cucunya sudah gede. Setiap tahap itu memiliki pergumulan tersendiri. Biarlah kita mendoakan Tuhan senantiasa berbelas kasihan, membimbing para pria ini dalam tahap demi tahap menjalani keluarga mereka. Diberi karunia, hikmat, supaya mereka tetap teguh dalam iman mereka kepada Tuhan dan bisa membawa keluarga mereka untuk bersama-sama taat dan takut kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami berkumpul, kita bisa bertemu, kita bersama-sama bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Kita mau mendoakan beberapa hal kiranya Tuhan berkenan. Tuhan, pertama kita mau mendoakan kaum bapak, kaum pria, kaum ayah di dalam gereja ini ya Tuhan, yang dalam kondisi pandemi ini kita sama-sama tahu begitu besar pergumulan dan beban yang dihadapi, sehingga kadang banyak hal yang tidak bisa diucapkan dalam doanya lagi. Begitu besar beban-beban yang mereka hadapi, bertubi-tubi, sehingga kadang udah tidak tahu dari mana memulainya. Tapi kita memohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang mengajari,
mereka berdoa, biarlah Roh Kudus yang menjembatani apa yang mereka ingin sampaikan kepada Tuhan, supaya bisa disampaikan dengan baik. Tuhan, kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka, beri mereka iman yang terus bertumbuh, terus taat dan terus takut kepadamu ya Tuhan, supaya senantiasa mereka bisa menjalani kehidupan ini dengan hanya bersandar kepadamu saja ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dalam kehidupan ini hanyalah mengandalkan Engkau dalam segala aspek kehidupan. Kita bisa menjalaninya dengan baik dan benar. Tidak ada lagi yang lain. Jangan biarkan hal-hal lain yang menggiring pemikiran mereka dalam yang berputus asa, sehingga menjauhkan diri dari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua Bapak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpinnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau mendoakan kepada Bapak para pria yang baru menjadi ayah, membentuk keluarga. Kami tahu ya Tuhan, menjadi pemimpin keluarga, kepala keluarga, terutama dalam setiap tahapnya memiliki tingkat pergumulan dan beban yang berbeda. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau, dan jika mereka mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah membiarkan mereka terjerumus, terikat di dalam dosa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan membimbing mereka. Kami menyerahkan mereka ya Tuhan, supaya senantiasa mereka diberi hati yang ingin mendekatkan Engkau dan hanya mengandalkan Engkau. Biarlah mereka dalam menjalankan hidup keluarga ini tetap senantiasa mengandalkan Engkau, dan biarlah mereka tetap menjadi imam dalam keluarga mereka, sehingga dapat memimpin keluarga mereka untuk senantiasa menjalankan hal-hal yang berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau sendirilah memberkati mereka. Engkau sendirilah mendengarkan doa-doa kami. Dan Engkau sendirilah yang menjawab doa kami. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk setiap kaum pria yang ada di GMI Immanuel, dan secara khusus kita berdoa untuk P2MI, kita berdoa untuk setiap pengurus, pembina, supaya dapat bekerja sama yang baik untuk setiap pelayanannya. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk berdoa bagi setiap kaum pria yang ada di gereja kami, GMI Immanuel. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk kaum pria yang ada di P2MI, supaya kita bisa saling bekerja sama yang baik, saling bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam setiap pelayanannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kaum pria yang ada di P2MI ini, Kau pakai setiap mereka Tuhan, supaya juga dapat menjadi imam yang layak di setiap keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk pelayanan minggu ini di GMI Immanuel. Kita berdoa untuk PA Jumat malam, kita berdoa untuk sekolah minggu, kita berdoa untuk PRMI, untuk MYC, untuk kebaktian 1 dan kebaktian 2, dan untuk PA Mandarin. Dan kita juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di setiap persekutuan maupun di kebaktian di akhir minggu ini. Mari sama-sama kita naikkan pokok doa ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pelayanan akhir minggu di gereja kami Tuhan. Kita berdoa untuk PA setiap Jumat malam,
kita berdoa untuk sekolah minggu, kita berdoa untuk PRMI, MYC, kebaktian 1 dan kebaktian 2, dan juga kita berdoa untuk PA Mandarin. Tuhan, kami percaya setiap rangkaian acara yang sudah kami rencanakan, biarlah Engkau mengabulkannya, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kami, Tuhan. Kau pakai setiap mereka Bapa, supaya menjadi saluran berkat-Mu setiap pelayanan di setiap komisi ataupun di setiap pelayanan di KU1 dan KU2 dan juga di pelayanan-pelayanan yang lain. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menyertai, saat Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam setiap pelayanan ini, maka semua akan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang saya suka bertanya pada diri saya, Tuhan begitu baik, menyertai setiap kehidupan kita, melindungi kita, dan juga memberkati kita. Dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan? Mari kita sama-sama naikkan pujian ini untuk menguatkan setiap kita. Kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa dan menerima doa berkat. Kita berdoa bersama. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk ayah yang Kau berikan, yang menjadi kepala keluarga, menjadi imam, menjadi pemimpin rohani bagi kami, dan juga memelihara kehidupan keluarga kami. Tuhan, jadikan kami para ayah menjadi ayah-ayah yang sungguh menjadi teladan yang baik, yang bisa menjadi imam yang dapat membimbing iman rohani pada setiap keluarga kami dengan baik, dan berkati usaha dan pekerjaan para ayah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Engkau sudah memimpin acara kami pada malam hari. Biar kasih karunia Tuhan yang memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan sekalian bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat dan anugerah daripada Tuhan yang boleh memberkati kita dan memberkati keluarga kita. Mari kita bersama menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya segala cinta kasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang tidak pernah berubah, yang selalu tercurah berkat kasih dan anugerahnya atas setiap kami. Dan biarlah kuasa dari keselamatan dalam Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menyelamatkan seluruh keluarga kami. Dan juga kuasa daripada Roh Kudus yang boleh membimbing, menguatkan, melindungi, dan memberkati setiap usaha pekerjaan studimu dimanapun kau berada. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus Tuhan yang selalu menghibur, menguatkanmu, dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan memberkati dan kita bertemu kembali mengikuti persekutuan doa pada Rabu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati.